Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Rohayati dengan NIM 2203380. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya, yaitu mengenai pembuatan e-assessment medan magnetik, di mana di sini saya menggunakan beberapa hyperlink. Yang pertama itu saya menggunakan Google Site, kemudian saya menggunakan Google Form, kemudian ada Google Drive, kemudian saya juga menggunakan Live Worksheet dan beberapa aplikasi tambahan. Nah, untuk form utamanya saya menggunakan Google Site, di mana untuk mengaksesnya kita bisa langsung mengklik link yang telah dibagikan eh, oleh eh, guru atau tenaga pendidik. Nah, seperti ini saya sudah memiliki linknya. Kemudian ketika kita sudah memiliki link, kita bisa langsung saja mengklik atau menyalin link terlebih dahulu. Kemudian kita pastikan ke Google Chrome atau Google pencarian. Nah, maka ketika kita sudah men-search, tampilannya akan muncul seperti ini. Di mana di sini ada e-assessment kelas 12 fase F dengan judul Medan Magnetik. Nah, untuk di menu utama sendiri, di sini ada beberapa menu yang dapat kita akses, seperti petunjuk penggunaan asesmen, kemudian ada capaian pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajaran, selanjutnya ada e-assessmentnya sendiri, kemudian ada daftar pustaka dan identitas penulis. Nah, untuk yang menu pertama di sini saya akan menunjukkan bagaimana ketika kita ingin melihat petunjuk penggunaan e-assessment-nya. Nah, kita bisa langsung mengklik di bagian petunjuk penggunaan e-assessment ini. Ketika kita klik, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, di sini terdapat 3 tombol utama, yang mana ada tombol back. Nah, di sini keterangannya bisa kita lihat bahwasannya tombol back itu sendiri digunakan ketika kita ingin kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian, yang kedua itu ada tombol home. Nah, tombol home sendiri dapat kita gunakan untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya itu ada tombol next. Nah, tombol next ini bisa kita gunakan untuk ke menu selanjutnya. Nah, karena di sini saya akan menunjukkan fitur lainnya, maka saya memilih tombol home. Mana ketika saya klik tombol home-nya, maka kita akan kembali lagi ke menu utamanya. Nah, di sini kita akan melihat lagi untuk capaian pembelajaran untuk materi medan magnetik ini. Bisa langsung kita klik, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Ini untuk bagian capaian pembelajarannya, dapat kita baca sendiri bagaimana kriteria yang harus dicapai peserta didik untuk di kriteria capaian pembelajaran. Nah, ketika kita sudah memahaminya, kita boleh next atau kembali lagi ketika kita ingin melihat, kan kalau ada capaian pembelajaran pastinya ada tujuan pembelajaran. Jadi kita bisa klik back. Nah, selanjutnya kita lihat dulu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, di sini kalau untuk daftar pustaka dan identitas penulis itu sama ya, kita langsung mengklik aja di mana kalau kita ingin melihat daftar pustakanya. Nah, di sini saya akan lanjut aja untuk menunjukkan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini ada 8 tujuan pembelajaran yang dimana akan dicapai oleh peserta didik itu di dalam 3 kali pertemuan. Nah, untuk yang pertemuan pertama itu tujuan pembelajaran 1, di mana peserta didik itu dapat menjelaskan konsep medan magnetik dan sumbernya, termasuk magnet permanen dan arus listrik. Itu untuk pertemuan 1. Selanjutnya di pertemuan 2 ada beberapa indikator tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi arah medan magnet menggunakan kaidah tangan kanan sampai pada tujuan pembelajaran pada poin keempat, yang mana peserta didik kelima, yang mana peserta didik dapat menggunakan hukum Biot-Savart dan hukum Ampere dalam menentukan induksi magnetik. Nah, selanjutnya untuk di pertemuan ketiga itu ada 3 tujuan pembelajaran juga yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu dari poin 6 sampai ke poin 8. Nah, ketika kita sudah memahaminya, untuk tujuan pembelajarannya kita bisa langsung next ke bagian eh,
asesmennya. Nah, di sini kita bisa klik tombol next aja. Nah, kalau udah kita klik tombol next, maka kita akan beralih ke halaman e-assessment medan magnetiknya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya untuk asesmen medan magnetik ini dibagi untuk 3 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama, kita akan membahas mengenai gaya magnet pada muatan. Selanjutnya, untuk pertemuan yang kedua, itu kita membahas mengenai gaya magnet pada kawat berarus listrik, terutama pada hukum Biot-Savart. Nah, untuk pertemuan ketiga itu kita masih membahas materi yang sama, yaitu gaya magnet pada kawat berarus listrik, tapi submaterinya untuk gaya Lorentz. Nah, di sini saya akan menunjukkan untuk menu pada gaya magnet pada muatannya. Nah, di sini kita bisa akses. Nah, ketika sudah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ada e-assessment gaya magnet pada muatan. Di sini ada terdapat 2 tes. Karena ini pertemuan pertama, makanya di sini saya menambahkan yang namanya itu tes diagnostik. Tes diagnostik sendiri kan digunakan untuk mengecek kemampuan pemahaman awal siswa. Makanya di sini saya letakkannya untuk di pertemuan 1 atau pertemuan yang awal. Nah, untuk tes diagnostiknya itu bisa kita akses langsung, kita klik. Nah, di sini saya hyperlinkkan Google Sheets-nya menggunakan Live Worksheet. Oke, kalau di sini kita bisa langsung share ke bawah. Nah, ini dia tampilannya. Untuk tampilan awal ini bisa kita isi dengan namanya. Di sini juga ada panduan penggunaan. Nah, di sini untuk tes diagnostiknya itu saya memilih menggunakan soal pilihan ganda. Nah, di sini siswa bisa langsung mengerjakan. Bisa misalnya untuk nomor 1, dia ingin memilih jawaban A, berarti bisa langsung kita klik yang bagian A. Untuk nomor 2 juga seperti itu. Ketika kita ingin mengklik jawaban C, kita langsung klik jawaban C, maka sampai nomor 5, misalnya kita ingin pilih jawabannya itu E. Jadi kita klik yang bagian E. Nah, setelah itu kita langsung klik finish saja. Nah, oke. Selanjutnya, eh, untuk itu baru kita bisa kembali lagi ke menu yang pertama tadi. Nah, di sini kan, untuk yang tadi, ketika kita sudah selesai di bagian live worksheet, kan untuk tes diagnostik sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan untuk tes formatifnya, di mana tes formatifnya itu di sini bisa kita klik. Nah, di sini juga ada 3 tampilan lagi, di mana ada icon menu kisi-kisi asesmen, kemudian ada rubrik penilaian, dan ada tes formatif itu sendiri. Nah, sebelum mengerjakan tes formatif, sebaiknya kita melihat dulu kisi-kisi untuk soalnya. Bisa langsung kita akses saja. Nah, di sini saya menghyperlinkkannya dengan Google Drive. Nah, di mana di sini dapat terlihat kisi-kisinya. Untuk indikator tujuannya atau soal nomor 1 itu menjelaskan sumber medan magnet. Untuk level kognitifnya itu C3, kemudian untuk materinya itu sumber medan magnet, dan bentuk soalnya itu pilihan ganda. Nah, kebetulan untuk di sini, tes formatifnya saya menggunakan semua soal-soal pilihan ganda itu ada 10 buah. Dan untuk level kognitifnya itu dari C3 sampai C4. Nah, sini bisa kita lihat semua. Nah, kalau udah, kita bisa kembali ke menu selanjutnya. Nah, kalau kisi-kisinya udah kita ketahui, kemudian kita bisa lihat untuk rubrik penilaiannya. Nah, untuk rubrik penilaiannya juga saya menggunakan Google Drive. Di sini untuk skornya itu ada 9 sampai 10 dengan nilai 90 sampai 100 dengan kriteria sangat baik. Kemudian ada 7 sampai 8 itu dengan nilai 75 sampai 89 dengan kriteria baik. Dan skor 5 sampai 6 itu dengan nilai 60 sampai 74 dengan kriteria cukup, sampai itu dengan di bawah dari 40 itu maka kriteria penilaiannya itu sangat kurang. Kalau udah selesai, kemudian ketika kita sudah memahami untuk kisi-kisi dan rubriknya, kita bisa langsung ke bagian soal tes formatifnya untuk bagian gaya magnet pada muatan. Nah, ketika kita
cek. Kemudian tadi ini karena saya sudah mengerjakan, makanya di sini kita kalau sudah mengakses, ini karena tadi saya buat hanya untuk sekali pengerjaan, makanya di sini muncul tampilannya seperti ini. Karena ini kan berbasis kuis, jadi saya hanya mengizinkan peserta didik untuk mengaksesnya satu kali saja. Nah, ini untuk tampilan Google Form-nya. Sama seperti ketika kita menggunakan Google Form seperti umumnya saja. Nah, kalau udah selesai untuk pertemuan satu, kita bisa bisa langsung back aja. Nah, di sini kita back lagi. Oke. Nah, kita udah sampai ke menu utama lagi. Di menu utama lagi, kalau misalnya untuk pertemuan kedua juga sama, kita langsung aja akses di bagian asesmen medan magnetiknya. Nah, di pertemuan kedua itu kita akan membahas mengenai hukum Biot-Savart. Nah, kita langsung klik aja. Nah, sama seperti tadi, kita bisa mencek dulu untuk kisi-kisi asesmennya. Kita langsung klik. Nah, maka akan muncul kisi-kisi asesmen dari eh, materi hukum Biot-Savart. Kemudian, kalau udah selesai, itu kita bisa cek lagi ke rubrik penilaian. Nah, ini tampilan untuk rubrik penilaiannya. Di mana bentuk soalnya itu ada bentuk soal uraian dengan skor 3 kriteria jawaban lengkap sesuai teks menggunakan penjelasan logis dan runtut. Kemudian untuk skor 2 dengan kriteria jawaban benar tetapi kurang lengkap atau ada satu konsep kurang tepat. Dan untuk skor 1 itu dengan kriteria jawaban sangat singkat atau hanya sebagian benar. Nah, untuk skor 0 sendiri tidak menjawab atau jawabannya tidak sesuai dengan isi teks. Kemudian eh, di tes formatif bagian hukum filsafat ini saya eh, menggunakan beberapa bentuk dari soal, yaitu ada soal uraian, kemudian benar salah. Benar salah ini untuk rubrik penilaiannya, setiap pernyataan benar mendapatkan 1 poin jika sesuai dengan jawaban kunci. Kemudian skor maksimal sesuai jumlah pernyataan. Nah, untuk eh, yakin tidak yakin itu juga disertai alasan atau bentuk soal dari tritayer ya, karena ada sebuah pernyataan, kemudian siswa disuruh memilih apakah pernyataan itu benar atau salah. Kemudian itu kalau benar 1 poin, kalau salah itu 0 poin. Kemudian ada alasan. Alasannya itu kalau siswa mengisi benar dan lengkap, maka diberikan 2 poin. Nah, jika sebagian benar itu diberikan 1 poin, jika salah atau tidak menjawab, itu diberikan 0 poin. Nah, dan skor maksimal per soal itu ada 3 poin. Nah, ini untuk rubrik penilaian dari hukum filsafat. Nah, selanjutnya untuk tes formatifnya kita bisa lihat. Nah, di sini saya juga menggunakan level sheet ya. Di sini saya menggunakan soal-soal berbasis AKM, yaitu dari ada narasi, kemudian narasi yang disediakan berhubungan dengan soal-soal yang akan dikerjakan oleh siswa. Nah, seperti di sini, ini ada narasi 1. Narasi 1 itu untuk mengerjakan soal nomor 1. Nah, di sini soal uraian untuk nomor satunya. Kemudian nomor duanya itu eh, menceklis jawaban yang benar atau seperti pilihan ganda. Nah, untuk soal nomor 3 itu masih berdasarkan narasi 1 juga, itu yakin dan tidak yakin serta disertai alasan menjawab. Kemudian soal nomor 4 juga masih berdasarkan narasi 1, yaitu pernyataan benar salah. Kemudian nomor 5 itu yakin tidak yakin dan disertai alasan juga. Nah, selanjutnya itu ada narasi nomor 2. Untuk narasi nomor 2 itu untuk menjawab soal nomor 6 sampai nomor 10, di mana bentuk soalnya juga bervariasi, dapat dilihat di bagian level sheet-nya ini. Nah, di sini siswa bisa langsung mengerjakan, dimana ketika dia ingin mengklik jawaban ya, berarti tinggal diklik aja ya, maka dia akan muncul tanda checklistnya. Nah, ketika siswa akan memberikan keterangan, bisa langsung diklik. Nah, di sini siswa bisa mengklik, misalnya kita akan mengetik medan magnetik. Nah, di sini akan muncul tulisan langsung medan magnetik. Nah, ini keuntungan dari level sheet itu sendiri. Kalau di benar salah juga sama, kita langsung mencek listnya aja.
Nah, ini juga sama, bisa langsung kita checklist. Kalau ada keterangan, bisa langsung kita isi keterangannya. Nah, kalau udah, bisa langsung kita klik finish aja. Nah, untuk gaya magnet juga sama, itu terbagi, ada tes formatif dan tes sumatifnya atau tes akhirnya itu juga ada kisi-kisinya, kemudian ada rubrik, dan ada tes formatifnya juga. Kemudian kita bisa back. Nah, kalau lihat yang tes sumatif juga sama. Nah, kita bisa langsung klik aja menu-menu ini. Kalau udah, kita bisa langsung back, atau kalau udah selesai, kita bisa langsung klik menu home. Nah, ketika kita klik menu home, maka kita akan kembali langsung ke bagian menu utamanya. Nah, ini kalau kita mau untuk lihat daftar pustaka, bisa klik yang ini. Nah, ini identitas penyusun, kita juga bisa klik yang ini. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai asesmen yang telah saya buat mengenai materi medan magnetik. Eh, Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.